Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4A yang Ustadz senantiasa doakan menjadi anak yang solih, marilah pertama dan yang paling utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, Islam, sehat, dan juga sempat. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini menambah rasa takwa kita. Selanjutnya, Ustadz mengajak anak-anak solih semuanya untuk senantiasa berdoa semoga COVID-19 segera berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Anak-anakku yang solih, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi subtema 2 kerjasama dalam keragaman MUPEL IPA tentang pendengaran manusia. Kita mendengar dengan telinga. Bunyi dari sumber bunyi akan merambat melalui benda padat, cair, atau gas hingga ke telinga. Apakah anak-anak tahu bagian-bagian dari telinga serta fungsinya? Untuk mempelajari materi hari ini, Ustadz harapkan anak-anak fokus dan konsentrasi. Pendengaran manusia. Telinga merupakan salah satu dari panca indera. Adapun fungsi telinga adalah sebagai satu, alat pendengaran, yang kedua, alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, telinga bagian luar. Yang kedua, telinga bagian tengah. Dan yang ketiga, telinga bagian dalam. Anak-anakku yang solih, bagian-bagian telinga manusia dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang pertama adalah daun telinga. Fungsinya menangkap getaran bunyi. Nomor 2, lubang telinga, meneruskan bunyi ke telinga tengah. Nomor 3, liang telinga, menghalangi debu dan air yang masuk. Nomor 4, gendang telinga. Fungsinya menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Nomor 5, tulang-tulang pendengaran. Fungsinya meneruskan getaran bunyi ke koklea. Nomor 6, saluran setengah lingkaran. Fungsinya membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Nomor 7, koklea, menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Nomor 8 adalah saluran estachius. Fungsinya menghubungkan ruang telinga tengah dengan faring. Anak-anakku yang solih, kamu dapat mendengar bunyi ketika bunyi mencapai telingamu. Gelombang bunyi akan ditangkap daun telinga, lalu menggetarkan gendang telinga. Untuk lebih memahaminya, perhatikan proses mendengar bunyi. Yang pertama, getaran dari sumber bunyi.
akan menuju gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Kemudian gelombang bunyi merambat di liang tengah. Kemudian bunyi menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Yang berikutnya koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Kemudian otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Yang selanjutnya adalah tentang kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal, sumber bunyi, dan tinggi rendahnya bunyi. Setiap getaran memiliki frekuensi tertentu. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bunyi infrasonik. Yang kedua, bunyi audiosonik. Dan yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Yang pertama, bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Contoh bunyi infrasonik adalah getaran gempa bumi. Manusia tidak dapat mendengar bunyi infrasonik. Hanya hewan tertentu yang dapat mendengar bunyi infrasonik. Contohnya adalah gajah, anjing, dan jangkrik. Yang kedua adalah bunyi audiosonik, yaitu bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik dapat didengar oleh manusia. Contohnya adalah suara berbisik, yaitu 20 Hz. Yang berikutnya adalah bunyi pesawat terbang di udara yang memiliki frekuensi 120 Hz. Yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Contoh bunyi ultrasonik adalah gelombang sonar yang dipancarkan kapal laut. Apakah itu gelombang sonar? Gelombang sonar adalah bunyi yang dipancarkan kapal laut untuk mengetahui keadaan bawah laut. Anak-anakku yang solih bisa memperhatikan gelombang sonar yang ada di bawah kapal. Kemudian manusia itu tidak dapat mendengar bunyi ultrasonik karena frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Hewan tertentu saja yang dapat mendengar bunyi ultrasonik. Contohnya kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Anak-anakku yang solih, setelah kita belajar tentang bagian-bagian telinga, proses mendengar, dan macam-macam bunyi, kita akan belajar tentang cara merawat telinga. Jika kesehatan dan kebersihan telinga tidak dirawat dengan baik,
akan menyebabkan gangguan pendengaran. Untuk itu, kesehatan dan kebersihan telinga harus selalu kita jaga agar telinga dapat berfungsi dengan baik. Adapun cara merawat telinga antara lain, yang pertama adalah bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Yang ketiga, jika ada suara memekakan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Yang keempat adalah jika mengalami gangguan pendengaran, segera periksa ke dokter THT, telinga, hidung, dan tenggorokan.